udah tahu gimana cara mengcounternya gitu. Jadi Nmap ini udah lama banget gitu dan udah sering banyak dipakai lah. Udah banyak dipakai oleh para pentester, blue team, sehingga Anda kalau scanningnya menggunakan parameter yang simple, sederhana, tentu itu bisa dideteksi dengan mudah lah. Kalau default scanner ya, pakai default scanner itu udah pasti. Makanya kadang realnya di lapangan itu kita bisa dengan menggunakan berbagai macam jenis parameter itu. Jadi kalau kemarin kan kita cuma SP minus S minus P terus min SS still scan versioning scanning, tapi kalau realnya itu parameternya bisa panjang banget loh. Satu baris 10 itu isinya parameter. Karena kita pengen mengcustom paketnya agar paketnya itu tidak betul-betul sama dengan yang defaultnya gitu. Jadi tujuannya biasa kadang kita untuk kebutuhan evading ya, agar bagaimana network kita scanning kita ini tidak terdeteksi. Kalau scanningnya masih ya, tapi tergantung dari targetnya ya. Kadang ada perusahaan yang aware itu mereka udah siap, betul-betul siap, ada IDS-nya, IPS-nya, ada firewall-nya. Wah, ini jadi challenging banget ini melakukan scanning dengan kondisi perlengkapan security-nya udah betul-betul matang. Nah, itu jadi kadang kita akan mengalami banyak hambatan di sana. Nah, salah satu parameter yang bisa digunakan di sini yaitu dengan mentuning parameter waktu ya, time-nya. Jadi time antara interval 0 sampai 5 kita bisa set menjadi 0 ya. Jadi lambat banget. Tapi potensi untuk mendapatkan informasinya lebih tinggi ya. Kenapa? Karena proses scanningnya kita ini seolah-olah merupakan normal traffic ya. Nah, jadi kalau T0 itu the slowest dan T5 is the fastest ya. Jadi kadang kita bisa melihat kondisi lah. Tapi kalau misalkan ternyata target dari sisi security mereka udah mature ya, kita pakai T sama dengan 0. Kalau nggak ada IDS-nya, nggak ada firewall ya sama dengan 5 ya udah. In some case, network device enforce rate limit, which limit the data flow by either policy or shaping the traffic. Nmap will detect whether rate limit in place and will adjust the scan to avoid flooding to the network. Ya, jadi kadang ada kondisi juga perangkat network. Kenapa kita menggunakan T sama dengan 0? Karena kadang ada kondisi juga di mana traffic network ya, konfigurasi network di target itu memang sudah dibatasi. Ya, jadi kita bisa dengan menyesuaikan dengan konfigurasi yang sudah diterapkan oleh target. Mereka limit ya udah kita pakai T0. Jadi memang antara pentest dengan orang blue team ini pengen dia kuat banget, tapi si pentest ini pengen ngakalin gitu. Jadi makanya antara hacker dan security engineer ini cover dia. Kita udah terapkan security-nya, mereka akan berusaha untuk ngakalin agar bisa menembus. Begitupun setelah menembus ya kita terapkan lagi, begitulah. Jadi memang akan saling cover di sinilah dilihat seberapa kuat konfigurasi security yang kita buat untuk bisa memperlambat ya atau mencegah dari serangan daripada hacker itu sendiri. Nah, kita juga bisa dengan menerapkan TCP atau UDP scanning. Kalau TCP scanning kan udah familiar banget lah, dan potensi dideteksi kalau TCP itu sangat tinggi. Kenapa? Karena TCP ini menggunakan mekanisme three-way handshaking. Kita kan harus sepakat dulu nih. Sementara di dalam proses ethical hacking itu udah ada istilah kesepakatan. Anda kalau sepakat dengan target berarti Anda nyetor diri loh. Kita kan misalkan saya mau sepakat nih komunikasi dengan Mas Rizal. Mas Rizal kita communicated ya. Kita kan
melakukan proses handshaking. Sehingga proses scanning aktivitas yang saya kirim ini tentu bisa dilacak dengan mudah oleh Mas Rizal karena kita sudah sepakat untuk bertukar informasi. Makanya kadang scanning itu dia halfway ya. Dia tetap pakai TCP tapi tetap menggunakan TCP tapi tidak merespon dari sisi replaynya ya. Jadi kita cuma ngirim tapi tidak ada proses handshaking di situ. Makanya kadang kita cuma ngirim paket SYN ya. Pada saat proses ACK kita tolak. Kita kirim paket SYN aja. Atau kita bisa dengan menggunakan UDP. Jadi kalau UDP ini nggak ada stateless ya. Kalau TCP kan tadi stateful ya. Kalau UDP stateless ya udah ngirim aja gitu. Terlepas dari dia terima atau tidak terima nggak ada urusan. Jadi kita bisa mengcustom lah. Apakah kita menggunakan TCP, UDP ya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di target. Nah ini script engine. Jadi di Nmap kita bisa memanfaatkan script engine di sini ya. Jadi component of Nmap that allow user to customize activity and automated the scanning process. Ya. Jadi dengan menggunakan NSA di sini artinya kita bisa mengcustom aktivitas scanning. Kita bisa mengautomate proses dalam scanning sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan ya. Jadi contohnya kemarin kita bisa pakai Nmap yang diintegrasi dengan vulnerability scanning ya. Atau saya pengen scanning plus dengan denial of service itu bisa dilakukan secara bersamaan bisa. Atau saya pengen scanning terus saya pengen menginjek suatu malware itu bisa. Ya. Nah, jadi kalau contohnya kemarin kita menggunakan Nmap strip script sama dengan gitu ya. Kalau saya pengen cari vulnerability berarti script sama dengan vulnerability diikuti dengan port service dari port dari target yang ingin kita ambil informasinya. Nah, jadi secara garis besar kita bisa mengkategorikan menjadi 3 kategori utama ya. Jadi ada Nmap, ada NSA untuk kebutuhan malware, script capable of detecting malware, discovery script that allow discover network, service and host, dan ada script engine untuk melakukan eksploitasi terhadap vulnerability yang ada. Jadi menemukan vulnerability atau bahkan ada yang sampai mengeksploit vulnerability itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan scanning, ada yang kita sebut dengan enumeration ya. Jadi kalau enumeration ini umumnya kita bisa lakukan enumeration ini untuk mengetahui terkait dengan informasi yang lebih detail dari suatu service. Contohnya kemarin kita scanning dapat informasi terkait dengan protokol SMB ya, tapi versi 3. Tapi kita nggak tahu nih 3.xx-nya ini berapa ini versi. Kita baru dapat versi mayornya, kita belum dapat minornya gitu. Nah, kita bisa enumerasi agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ya, atau informasi tambahan yang kita dapatkan dari aktivitas sebelumnya. Ya. Atau kita bisa mencari tahu username yang terregister pada suatu service. Kita tahu nih ada SMB, ada SSH, tapi kan kita nggak tahu username yang terregister di service itu apa. Nah, itu kita enumerasi.
Jadi enumerasi di sini biasa kadang untuk mempercepat proses brute force. Jadi kalau kita brute force-nya username, brute force-nya password bisa dipastikan lama itu. Eksponen dia kan kemarin. Dia eksponen. Jadi minimal dengan tahu username, proses brute force kita jadi lebih cepat. Karena username-nya kita nggak perlu tebak. Username-nya kita dapatkan melalui tahapan yang kita sebut dengan enumeration tadi. Baru password-nya kita bisa dengan brute force attack. Nah, ini terkait dengan scanning, jadi macam-macam. TCP scanning, ICMP scanning, ARP scanning. Ya. Jadi kita bisa custom ya. Jadi apa yang bisa kita custom? Yang bisa kita custom itu paketnya ya. Kita bisa custom paket dari sisi apa? Dari sisi size-nya, dari sisi window size-nya, dari sisi header-nya itu. Kita juga kadang mengidentifikasi sistem operasi itu berdasarkan time to live-nya ya. Nah, jadi biasa kadang kita kalau dari ngeping aja sebenarnya dari ngeping kita udah bisa tahu target ya. Target kita ini pakai Windows atau Linux. Itu dari TTL-nya. Time to live-nya ya. Jadi kalau 64 Linux 128 itu Windows kalau nggak salah. Coba. TTL Windows dan Linux. Nah, nih, kalau Windows ya ketukar ya, sorry. Kalau Windows itu 128, kalau Linux itu 64. Ya, jadi kadang ada kondisi tertentu kita nggak bisa scanning karena berbahaya. Karena scanning ini kan mengenerate paket dengan jumlah banyak, dia flooding ya, terjadi flooding ya. Mudahnya kita pakai ping sweep aja. Kita looping untuk melakukan ping dan kita ambil informasi TTL-nya, time to live-nya. Jadi dari time to live ini kita udah bisa tahu dia. Misalkan contohnya di sini Windows pakai apa? 10120 ya. Nah, saya dari Kali Linux. Kali Linux. Misalkan 10.2 ya kemarin. TTL-nya berapa? 64 ya. Berarti apa? Linux ya. Ini kan. Yang kemarin kan ini. Metasploitable ya kemarin 10.2. Jadi kalau kita ping ke Windows-nya dia mereply dengan 128, berarti kita bisa identifikasi itu Windows. Dari TTL-nya udah bisa ketahuan time to live-nya. Nah, kemudian jadi kenapa kita perlu mengetahui terkait dengan traffic gitu. Jadi bukan hanya sekedar pentester yang nyeken ke network ya. Kita sebagai seorang network engineer itu juga harus sering-sering scanning ke network sebenarnya. Kenapa kita harus sering-sering scanning ke network ya? Tujuannya supaya kita memastikan bahwa di network kita ini tidak ada apa? Tidak ada penumpang gelap. Hacker kalau masuk ke network kan jumlah hostnya bertambah, betul nggak? Makanya kenapa perangkat-perangkat yang sifatnya itu seperti server, komputer-komputer desktop dibikin statik supaya kita bisa menghitung dengan mudah. Karena kan fix jumlahnya 10 ya sudah dibikin statik. Tapi kalau tiba-tiba dia ada 11, wah ini kita harus curiga ini, jangan-jangan ada penumpang gelap kan. Kita sudah alokasi jumlah networknya sekian, kok bisa-bisa ada 11. Jadi pertimbangannya karena security, kita untuk memastikan bahwa
network kita aman dari adanya penumpang gelap. Sama kedua, kenapa kita perlu scanning rutin mendapatkan informasi terkait dengan network? Karena ini biasa menjadi dasar pengetahuan kita untuk menentukan apakah network kita diserang atau tidak. Jadi ada istilahnya baseline. Apa yang dimaksud dengan baseline? Baseline itu kondisi terbaik dari sistem yang kita kelola. Oh, kondisi stabilnya network seperti ini. Ya, jadi tidak mungkin saya mengatakan bahwa kita lagi diserang atau tidak kalau kita tidak tahu kondisi normal traffic networknya kita seperti apa, betul tidak? Nah, ini sering kita temui orang network nggak tahu kondisi traffic networknya ini gimana. Jadi kadang kita perlu mengcapture untuk mendapatkan knowledge. Ya minimal statistik lah, minimal pengetahuan statistik network kita lah. Dalam satu hari ada berapa paket yang di-generate, paket yang masuk berapa, ya keluar berapa, TCP berapa, UDP berapa, standar deviasinya berapa. Ya minimal kita dapat statistik. Kenapa? Karena ketika ada serangan, saya bisa pastikan ini akan melonjak tinggi nih. Akan berbeda sekali, ya, akan berbeda banget dengan statistik harian network kita yang dalam kondisi normal. Selain itu kita bisa dengan menjadikan acuan dalam membuat rule ya. Kita bikin rule karena kita punya pengetahuan. Oh, kondisi normal traffic saya seperti ini. Jadi saya bikin rule-nya harus seperti ini. Karena dengan memahami traffic, ya kita bisa tahu ada potensi serangan yang terjadi. Jadi misalkan traffic kita hariannya seperti ini nih. Hariannya seperti ini. Ini di jam-jam padat-padatnya nih, di jam 1 ya. 1 atau 2 ya enggak. Jam 10-an lah. Jam 10-an itu jam-jam padatnya. Terus kemudian terjadi traffic yang nggak biasa. Zoom, begini langsung tiba-tiba gini. Yang seharusnya begini tiba-tiba terjadi lonjakan yang sangat eksponen di sini. Kita bisa mengidentifikasi di situ ada percobaan serangan, ada aktivitas yang tidak biasa, ada aktivitas mengenerate paket dengan jumlah yang sangat besar yang di jam-jam biasanya tidak seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan knowledge ya. Jadi knowledge ini adalah basis pengetahuan ya untuk mengidentifikasi adanya serangan ke sistem.